Banyak orang bilang pendakian pertama itu bakal jadi memori yang gak terlupakan. Gue sih setuju, tapi buat gue dan teman gue, memori perjalanan di base camp ke pos 1 Cigowong itu benar-benar melelahkan. Bukan karena nggak mau rekam, tapi karena badan kita udah nggak sinkron sama otak. Capeknya luar biasa, kita baru sadar. Ternyata gunung nggak sebercanda itu. Beruntung banget ada Ayana, malaikat tanpa sayap yang sigap banget nemenin kita para pemula yang nafasnya udah kayak ikan di darat ini. Tanpa dia mungkin kita udah mutusin buat balik kanan di jam pertama. Di pos 1 kita coba ngumpulin sisa-sisa nyawa. Target selanjutnya pos 2, pos Kuta. Baru aja kaki melangkah, langit seolah mau nguji mental kita. Hujan turun, nggak pakai permisi, langsung deras sesingkat-singkatnya. Trek muncak yang tadinya jalur pendakian berubah total jadi aliran sungai. Licinnya minta ampun. Di sini gue ngerasain gimana rasanya berantem sama gravitasi. Gue kepleset berkali-kali dan puncaknya paha kiri gue kram hebat. Rasanya kayak otot ditarik paksa. Pas paha kiri mulai mending, gantian. Paha kanan yang mulai protes. Gue cuma bisa diam nahan sakit di tengah guyuran hujan sambil mikir, gue ngapain sih di sini? Singkat cerita, kita sampai pos Kuta. Hujannya reda, tapi tenaga kita udah terkuras habis gara-gara harus nanjak di jalur air tadi. Kita sadar ini momen buat tancap gas. Kita harus sampai di pos 3 secepat mungkin sebelum hujan susulan datang. 1 jam perjalanan menuju pos 3 ini sebenarnya nggak terlalu ekstrim naik turunnya. Tapi tetap, kewaspadaan harus nomor 1 karena licinnya masih bukan main. Akhirnya pos 3 sampai di depan mata. Akhirnya, pos 3 ada di depan mata. Kita pikir penderitaan selesai di sini, tapi ternyata perjalanan menuju puncak masih jauh dan Ciremai masih punya banyak rahasia buat kita di depan sana. Ekspektasi kita pos 3 ke pos 4 itu cuma bonus, cuma 30 menit, pikir kita. Tapi gunung punya cara sendiri buat mematahkan logika manusia. Kita nggak cuma balapan sama waktu yang makin gelap, tapi juga cuaca yang makin menggila. Hujan turun lagi dan kali ini dia nggak main-main. Lebih deras, lebih dingin, dan lebih jahat dari sebelumnya. Trek berubah total jadi sungai. Gue udah nggak kepikiran lagi buat nengok ke belakang. Fokus gue cuma satu. Kaki harus terus bergerak sampai pos 4 Arban. Di titik ini jas hujan cuma jadi hiasan. Air nembus sampai ke kulit, bikin baju kita basah kuyup sebasah-basahnya. Kita bertiga cuma bisa diam, bergelut sama kedinginan yang mulai menusuk tulang. Sampai di pos 4 perjuangan belum selesai. Dengan kondisi menggigil, kita udah harus diriin tenda yang udah ikut basah. Sebenarnya pos 4 bukan tempat yang diperbolehkan buat camp. Tapi ini kondisi darurat. Kita nggak punya pilihan selain bertahan di sini atau ambil resiko yang lebih besar. Begitu tenda berdiri, semua barang berharga kita amankan. Kita cuma mau satu hal, selamat. Datang maghrib, hujan berhenti seketika. Suasana jadi hening banget. Cuma ada suara tetesan air dari dahan pohon yang jatuh ke atas tenda. Di dalam, 2 buah kompor jadi penyelamat. Bukan cuma buat masak, tapi buat menghangatkan nyawa kita yang hampir beku. 2 bungkus mie instan dan curhatan tentang betapa hancurnya fisik kita hari ini jadi bumbu paling nikmat malam itu. Capek banget, kapok, belum tahu. Jam 10 malam kita paksa mata buat merem dalam kondisi baju yang masih setengah basah. Kita sepakat, jam 2 pagi alarm harus berbunyi. Masih banyak pos yang harus dilewati dan puncak Ciremai masih menunggu di atas sana. Pertanyaannya, sanggupkah raga kita bangun saat alarm itu berbunyi nanti? Semesta punya cara bercanda yang unik. Saat raga sedang nyaman-nyamannya bersembunyi di balik kantong tidur, Bagas memotong mimpi kami lebih cepat. Jam 1 pagi, 1,5 jam lebih awal dari rencana semula. Mungkin dia takut kalau kita terlalu lama beristirahat, ego kita akan menang dan membuat kita enggan bangkit. Sebelum melangkah, perut harus diisi. Fondasi fisik bukan cuma soal otot, tapi soal bagaimana kita menghargai tubuh yang akan kita ajak berjuang. Di bawah langit yang masih pekat, kami menunggu alas kaki yang sedikit kering. Menyiapkan cahaya kecil untuk menembus keangkuhan malam. Tepat jam 2 pagi, kaki mulai melangkah. Ternyata kami nggak sendirian dalam kesunyian ini. Di sela-sela pohon terlihat kerlip lampu dari pendaki lain. Kita semua sama-sama sedang mencari sesuatu yang tidak ada di kota. Setelah kemarin dihantam hujan tanpa ampun, melihat ada nyawa lain di jalur ini adalah motivasi terbaik yang pernah kami punya.
Melewati pos 5 menuju pos 6, Ciremai mulai menunjukkan sifat aslinya. Licin, curam, dan hembusan angin yang seolah berbisik kalau kita sudah berada di tempat yang tinggi. Tubuh sempat protes. Perut mules di tengah jalan menuju pos 7. Tubuh sempat protes. Perut mules di tengah jalan menuju pos 7. Tapi di gunung kita belajar satu hal. Jangan manjain rasa sakit, apalagi rasa mules. Dan di pos 7 semua keluh kesah itu menguap. Di bawah sana gemerlap lampu kota terlihat seperti hamparan intan. Dan di atas sana bintang-bintang seolah bisa diraih dengan tangan. Saat itulah gue sadar, proses nggak pernah berkhianat. Kita berhenti sejenak bukan karena menyerah, tapi untuk mengagumi keajaiban yang jarang-jarang biasa kita lihat. Langkah kami berlanjut ke pos 8. Jalur berubah menjadi bebatuan terjal yang menuntut fokus lebih. Di hidung, aroma belerang mulai menusuk, sebuah tanda bahwa kawah sudah dekat. Dan puncak bukan lagi sekedar mimpi. Namun, di balik keindahan yang mulai tampak, ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah puncak adalah akhir dari segalanya? Atau justru hanya sebuah permulaan untuk memahami siapa diri kita sebenarnya. Gunung nggak pernah menjanjikan kemudahan, ia hanya menjanjikan pemandangan yang sebanding dengan luka di kaki. Mengingat kembali perjalanan dari awal tentang hujan yang mencoba meruntuhkan mental, tentang baju yang tidak pernah kering, dan tentang raga yang berkali-kali dipaksa berhenti oleh keram. Di titik itu, gue belajar bahwa untuk melihat indahnya fajar, kita harus berani berjalan menembus gelapnya malam. Langkah terakhir itu bukan tentang menaklukkan puncak tertinggi Jawa Barat. Puncak tidak akan pernah bisa ditaklukkan karena ia adalah saksi bisu dari ribuan kaki yang datang dan pergi. Langkah itu adalah tentang menaklukkan suara-suara di kepala yang sedari tadi menyuruh kita untuk menyerah. Saat matahari menyapa di ufuk timur, rasa dingin itu menguap, berganti dengan rasa syukur yang sulit dibasahi oleh kata-kata. Kita sampai bukan karena kita kuat, tapi karena kita keras kepala. Pada akhirnya pendakian pertama ini mengajarkan gue satu hal, bahwa rumah bukan sekedar bangunan berpintu, tapi tempat di mana kita pulang dengan membawa cerita baru. Terima kasih Ciremai, terima kasih Ayana dan Bagas atas kesabarannya. Dan terima kasih lagi untuk raga ini yang tidak pernah memilih untuk berhenti. Puncak hanyalah bonus, tujuan sebenarnya adalah pulang dengan selamat untuk menceritakan bahwa semesta ternyata sehebat itu. Puncak nyampe Sampai geter anjir kakinya. Aduh. Dipaksain tadi di situ. Bodoh amat anjir. Bandung mana Bandung? Video ini. Rekam kita masih. Tidak kelihatan pemandangannya. Motor asket. Potret.